Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, salam. Selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih Denpasar. Hari ini Selasa 14 Juli 2026. Sebelum kita memulai segala aktivitas atau kegiatan kita pada hari ini, kita akan awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman atau penuntun dalam menjalani kehidupan kita pada hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kasih karunia-Mu, atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga sampai saat ini kami masih boleh menikmati napas kehidupan. Dan kami boleh menikmati kasih karunia dan rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi. Ya, Bapa, sebelum kami menjalani kehidupan kami hari ini, kami hendak mendasarinya dengan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum itu kami mohon biarlah Engkau kiranya mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau menguasai hidup kami sehingga apapun yang kami sampaikan semua berasal dari kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa. Demikian juga bagi setiap orang yang mendengar sapaan kasih pagi ini, kami mohon Tuhan juga hadir dan memenuhi mereka dengan kuasa-Mu. Sehingga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pagi ini menjadi kekuatan dan terang dalam menjalani hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah pada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini terambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama, kitab Yesaya pasal 40, ayat yang ke-10 bagian A, yang demikian bunyinya. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Kemudian bacaan yang kedua dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 3. Aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Renungan pada pagi hari ini, saya beri tema dari tahta menjadi kemah. Dari tahta menjadi kemah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam banyak bidang kehidupan, setiap orang, termasuk kita, memiliki keinginan atau kerinduan untuk mengejar kuasa, kedudukan, jabatan, dan pengaruh. Sehingga jika memiliki hal-hal itu, mereka sangat mudah mempengaruhi atau mengendalikan orang lain. Namun ketika mereka sudah memperoleh kuasa atau kedudukan ataupun jabatan, tidak jarang kuasa itu dipakai untuk mencari keuntungan diri sendiri atau mempertahankan kepentingan kelompoknya. Bahkan mereka menindas orang-orang yang lemah dan yang tidak berdaya. Akibatnya banyak orang menjadi gentar dan melihat kuasa itu sebagai jarak, kesombongan atau kecongkakan, dan ketidakadilan. Di tengah pengalaman manusia yang demikian, firman Tuhan hari ini memperlihatkan wajah kuasa yang sangat berbeda. Dalam bacaan tadi, Nabi Yesaya berkata, lihat, itu Tuhan Allah.
Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Tuhan memang memiliki kuasa yang tidak terbatas, tidak berkesudahan, dan tidak ada yang dapat menandinginya. Namun berbeda dengan manusia yang sering menggunakan kuasanya untuk meninggikan atau menyombongkan dirinya. Tetapi Tuhan memakai kuasanya untuk menyelamatkan, menguatkan, memelihara, menghibur, dan membebaskan umatnya saat ada di dalam pembuangan. Jadi Tuhan menggunakan kuasa dan kekuatan untuk membebaskan umatnya dari penindasan saat ada di pembuangan. Keagungan kuasa itu bahkan mencapai puncaknya dalam penglihatan Yohanes yang kita baca dari kitab Wahyu. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama dengan mereka. Sungguh betapa luar biasanya. Allah yang memerintah alam semesta ini tidak memilih berjarak dari manusia yang berdosa. Ia justru datang mendekat. Ia tidak hanya menunjukkan kuasanya dari tahtanya di sorga, tetapi justru menghadirkan dirinya di tengah-tengah umat pilihannya. Ia memilih tinggal bersama mereka yang lemah, yang terluka, yang tertindas, dan yang membutuhkan pertolongan. Inilah yang membedakan antara kuasa Tuhan dan kuasa manusia. Manusia sering mencari kuasa agar dapat dilayani, sedangkan Tuhan menggunakan kuasanya untuk melayani dan menyelamatkan. Manusia sering memakai kuasanya untuk mengangkat dirinya sendiri, tetapi Tuhan memakai kuasa dan kekuatannya untuk mengangkat mereka yang jatuh, mereka yang lemah dan yang tak berdaya. Dalam diri Yesus Kristus kita melihat Allah yang Maha Kuasa rela menjadi manusia, hidup di tengah dunia yang penuh dosa, dan menyerahkan dirinya demi keselamatan umatnya. Karena itu, ketika kita kecewa melihat penyalahgunaan kuasa di sekitar kita, janganlah kita sampai kehilangan pengharapan. Masih ada satu kuasa yang benar-benar dapat dipercaya, yaitu kuasa dan kekuatan Tuhan. Di tangannya, kuasa tidak menjadi alat penindasan, melainkan sarana kasih, pemulihan, dan keselamatan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak agar kita tetap berpegang teguh dan berpengharapan hanya pada kuasa dan kekuatan Tuhan. Karena kuasa dan kekuatannya tidak mengecewakan, tetapi menyelamatkan. Sekali lagi saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara kita sama-sama belajar untuk tetap berpegang teguh pada kuasa dan kekuatan Allah. Karena kuasa dan kekuatannya tidak mengecewakan, tetapi menyelamatkan setiap kita yang tetap berpegang teguh dan berharap kepadanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkannya. Amin. Baik, kita akan sambut firman Tuhan ini dengan pujian PBA 271, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama
Tuhanku. Selanjutnya mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas firman yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan tetap menguatkan kami, agar kami tetap terus berpegang teguh, berpengharapan hanya pada kuasa dan kekuatan Tuhan sendiri. Karena kuasa dan kekuatan-Mu tidak mengecewakan bagi setiap orang, namun menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami juga berdoa buat jemaat Tuhan dan setiap orang yang mendengar sapaan kasih pada pagi hari ini. Bagi mereka yang sakit, kami mohon Tuhan kiranya hadir melawat mereka. Tuhan menjamah segala penyakitnya dan memberi pemulihan, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali. Demikian juga bagi jemaat ataupun setiap orang yang saat ini mengalami pergumulan, baik masalah pekerjaan, ekonomi, pendidikan, ataupun pergumulan lainnya. Kami mohon Tuhan menolong, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka dan memberi jalan keluar. Sehingga apapun pergumulan mereka, kami percaya bahwa Engkau memberi jalan kelepasan. Demikian juga bagi yang berduka, saat ini kami mohon Tuhan hadir, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan, supaya mereka bisa tetap bersukacita di tengah duka cita yang mereka alami. Ya Bapa, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang saat ini melayani di jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa buat Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Kami juga berdoa buat para majelis, pengurus kategorial, dan pengurus lembaga khusus, ketua wilayah, ketua sektor, dan setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat-Mu, di Jemaat Kristus Kasih. Kami mohon Tuhan hadir, Tuhan menyertai dan memberkati mereka, supaya pelayanan mereka menjadi berkat bagi setiap orang yang mereka layani. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian program sapaan kasih pada pagi hari ini. Sampai berjumpa pada sapaan kasih besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.